Dan saya sudah membuat penelitian khusus secara pribadi di beberapa kitab para aslafis shalihin. Yang diciptakan dari cahaya manusia yang diciptakan dari cahaya hanya 2 orang. Manusia yang diciptakan dari cahaya hanya dua orang. Yang pertama Nabi Muhammad SAW, yang kedua Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. 2 itu saja. Kalau kita pelajari kitab-kitab para ahli tasawuf, Ibnu Arabi, dengan jelas Ibnu Arabi mengatakan bahwa cahaya yang Allah ciptakan ini berbeda dengan cahaya malaikat. Jadi malaikat itu diciptakan juga dari percikan cahaya Nabi Muhammad. Surga, neraka, makhluk yang ada semua ini, itu Allah ciptakan dari percikan cahaya Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam hadis Nabi katakan, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jin min marijin min nar wa khuliqa banu adam mimma wusifa lakum. Diciptakan malaikat dari cahaya, diciptakan jin dari percikan api, diciptakan manusia sebagaimana aku jelaskan pada kalian, kata Nabi SAW, yaitu dari tanah. Nabi tegaskan manusia diciptakan dari tanah kecuali 2, saya dan Imam Ali bin Abi Thalib. Penjelasan dari Ibnu Arabi ketika menjelaskan surat cahaya namanya surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Di situ beliau jelaskan bahwa cahaya khususia, cahaya yang khusus Allah ciptakan, dari unsur inilah Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW, kemudian sisanya diberikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib dari unsur penciptaan. Itu penjelasan Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhatul Al-Makkiyah. Beliau jelaskan demikian. Ternyata di dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal punya kitab tentang Fadail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu ana wa Aliyun nuran baina yadillah." Dulu makna kuntu di sini sebagaimana dalam kitab tauhid ketika membahas tentang penciptaan, Allahu kan, Allah itu ada. Wala makan, sebelum tempat itu ada. Qabla an yakhluqa khalqa, bahkan sebelum Allah ciptakan makhluk. Nah, Nabi katakan kuntu ana wa Aliyun nuran, sebelum segala sesuatu diciptakan, saya dan Imam Ali nurah, satu cahaya. Baina yadaillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qabla an yakhluqa Adam bi arba'ata asyra alf sanah, 14.000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Falamma khalaqa Adam qassama dzalika nurain. Ketika Nabi Adam telah diciptakan oleh Allah, cahaya yang satu itu Allah bagi menjadi 2. Juz'un ana wa juz'un Ali. Separuhnya saya, separuhnya Imam Ali bin Abi Thalib. Ini dalam kitab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Fadail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib nama kitabnya. Makanya saya katakan hanya 2 manusia yang Allah ciptakan dari cahaya, Nabi Muhammad SAW dan juga Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pertanyaannya, kenapa Imam Ali Allah ciptakan dari cahaya? Karena Sayyidah Fatimah Zahra Allah telah takdirkan hanya bisa menikah dengan Imam Ali. Dan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam juga bagian dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi bersabda, Fatimatu bid'atun minni. Sayyidah Fatimah Zahra potongan darah dagingku, kata Nabi Muhammad. Berarti potongannya Nabi Muhammad yang berupa cahaya, berbeda dengan putri-putri lainnya. Kalau Sayyidah Fatimah Zahra memang dipilih oleh Allah. Makanan yang beliau makan dalam kitab namanya At-Tabari punya kitab Zahairul Uqba fi Manaqibi Ali Qurba. Zahairul
qurba fi manakibi. Itu disebutkan dalam kitab tersebut, makanan yang dimakan adalah makanan-makanan surga yang Nabi makan. Kemudian dari makanan surga tersebut terlahirlah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Makanya di dalam beberapa hadis dikatakan beliau tidak seperti wanita biasa, tidak ada menstruasi, suci, bersih, sehingga julukannya Thahirah, Al-Batul. Al-Batul al-Qat'u, terputus seluruh kemuliaan manusia di saat beliau ada. Al-Qat'u, Fatimah dari kata Fatim, fatamahullah anin nar. Allah putuskan beliau dari api neraka. Nah, ini Sayyidah Fatimah. Karena beliau yang hanya bisa menikah dengan beliau yang berasal dari potongan cahaya Nabi Muhammad, maka juga harus dari cahaya juga yang menikah dengan beliau, yaitu Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidah Fatimah dari potongan cahaya Nabi Muhammad, Al-Imam Ali bin Abi Thalib juga dari potongan cahaya Rasulullah SAW. Sehingga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiyah, Nabi bersabda, lam yakun li Fatimata kufun law lam yakhluq Allahu aliyah. Tidak ada satupun laki-laki yang sebanding dengan Sayyidah Fatimah. Tidak ada seorang laki-laki yang pantas menjadi suaminya Sayyidah Fatimah Az-Zahra jikalau Allah tidak ciptakan Imam Ali bin Abi Thalib. Itu kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Artinya memang sudah dipilih Imam Ali bin Abi Thalib untuk bersanding dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Oleh sebab itu, Al-Imam Ali bin Abi Thalib punya keistimewaan yang luar biasa. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah jelas penjelasannya dan sudah banyak disampaikan. Tapi kalau Al-Imam Ali bin Abi Thalib jarang orang sampaikan. Padahal hanya dua manusia ini saja yang diciptakan dari cahaya. Hanya dua manusia ini saja yang Allah berikan penciptaan dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Min nurih, dari bagian cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna bagian cahaya Allah, Allah ciptakan cahaya khusus, bukan Allah itu cahaya. Karena kalau Allah itu cahaya, itu makhluk. Makanya ulama tafsir ketika menafsirkan surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, ay Allahu munawwirus samawati wal ard. Allah yang memberikan cahaya bagi langit dan bumi, bukan Allah adalah cahaya, karena cahaya itu ciptaannya Allah. Tapi yang dimaksudkan Nabi Muhammad dari bagian cahaya Allah, yaitu Allah menciptakan cahaya khusus. Cahaya yang satu-satunya saja Allah ciptakan, Allah berikan kepada penciptaan Nabi Muhammad SAW, dan bagiannya diciptakan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau lahir pada tahun 599 Masehi. Tepatnya 13 Rajab. Di bulan Rajab beliau lahir. Meninggal pada tahun 40 Hijriah. Pada tanggal 21 Ramadan. Dan beliau adalah anak pertama dari Bani Hashim. Dua sisi Bani Hashim melahirkan anak pertama daripada kelahiran Bani Hashim. Yang pertama Imam Ali bin Abi Thalib. Karena ayah beliau Bani Hashim, ibu beliau Bani Hashim. Ketemu dengan Hashim. Ayah beliau Sayyidina Abu Thalib ibnu Abdul Muttalib ibn Hashim. Ibu beliau juga dari turunan Hashim, Sayyidah Fatimah bintu Asad bin Hashim. Maka awwalu waladin yulad min Bani Hashim Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Anak pertama yang terlahir dari Bani Hashim yang murni, yaitu Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian satu-satunya manusia yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Beliau dilahirkan di dalam Ka'bah, sehingga julukan beliau Ibnu Ka'bah, putra Ka'bah. Disebutkan di dalam beberapa literatur sejarah, pada waktu itu ibu beliau Sayyidah Fatimah bintu Asad sedang keliling. Ada yang mengatakan tawaf ala millati Ibrahim, dengan mengikuti milatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian tiba-tiba perut terasa sakit.
menandakan sebentar lagi mau melahirkan. Maka dinding Ka'bah itu terbuka secara otomatis, bukan lewat pintu, dinding, jidar, dindingnya terbuka secara otomatis. Kemudian Sayyidah Fatimah bintu Asad masuk. Setelah masuk tertutup, dan pintu terkunci secara otomatis, sehingga mereka yang di luar tidak bisa membuka Ka'bah. Karena Allah ingin menjaga kelahiran suci Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan juga menutup aurat ibunya, sehingga terkunci, tidak bisa terbuka. Nanti setelah lahir baru terbuka lagi itu dinding. Sayyidah Fatimah bintu Asad keluar membawa seorang anak yang kelak menjadi imam, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Maka sang anak ini menutup mata, tidak mau melihat bumi, tidak mau melihat orang. Maka Nabi kita Muhammad SAW datang. Ketika datang, baru beliau membuka matanya untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Jadi pertama kali beliau memandang wajah manusia ketika beliau lahir di dunia, wajah Nabi Muhammad SAW yang pertama kali beliau pandang. Dan ini dibalas oleh Nabi di dalam hadis Fadail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ada riwayat Nabi SAW bersabda, Allahumma lam tumitni hatta turiyani wajha Ali. Ya Allah, jangan engkau wafatkan saya sebelum saya memandang wajahnya Imam Ali. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Di lewat yang lain, Sayyidina Ibnu Abbas dalam kitab yang sama, Fadail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga punya keinginan untuk meninggal bisa melihat wajahnya Imam Ali, akan tetapi Sayyidina Ali meninggal terlebih dahulu. Tapi beliau tidak memutuskan harapan kalau memang tidak bisa memandang wajah Imam Ali di saat mau meninggal, paling tidak lafaz doa menjelang wafat ada nama Imam Ali di situ. Makanya beliau bertawasul di saat mau meninggal, Allahumma inni atawassalu ilaika biwilayatil Imam Ali. Ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan derajat dan pangkat Imam Ali bin Abi Thalib. Itu doanya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelang wafatnya beliau. Dan ini tertulis di dalam kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Fadail Amirul Mukminin Al-Imam Ali ibn Abi Thalib. Di dalam Tarikh Dameski, sejarah kota Damaskus, Tarikh Damesk karya Ibnu Asakir, Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan lam yakun atau lam yazal, lam yazal Ali ibn Abi Thalib ma'al haq wal haq ma'ahu haitsu kan. Senantiasa Al-Imam Ali bin Abi Thalib selalu bersama kebenaran. Wal haq ma'ahu haitsu kan. Dan kebenaran pun selalu bersama beliau dimanapun beliau berada. Itu pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, beliau membahas tentang keutamaan Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan dalam satu maqalah disebutkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Beliau katakan, "Zayyinu majalisakum bi dzikri Ali." Perindahlah majlis kalian dengan menyebut nama Imam Ali bin Abi Thalib. Itu pernyataan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Dalam kitab Tarikhul Khulafa, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan satu peringatan. Kalau wa'adun, janji baik. Ini hurufnya sama, hanya beda tambahan ya. Kalau wa'id, janjinya sifatnya buruk, ancaman. Wa'adun, janji yang bersifat baik. Wa'id, janji yang bersifat buruk. Ini bentuk wa'id, ancaman dari Nabi SAW. Kata Nabi, "Ya Ali, wahai Ali, la yuhibbuka illa mu'minun, wa la yubghiduka illa munafiq." Wahai Imam Ali, tidaklah orang mencintai dirimu melainkan pasti dia orang beriman, dan tidaklah orang membencimu pasti dia orang munafik, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain,
Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, para sahabat seperti Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Ma kunna na'riful munafikina fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bi bugdi Ali." Kami dahulu hidup di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tidak mampu mengenali orang munafik. Tidak mampu mendeteksi mana orang munafik, kecuali jika ada yang benci kepada Imam Ali, maka ketahuan dia orang munafik. Itu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dan saya sengaja mengumpulkan keutamaan beliau, ya, biar kita ini tidak setengah-setengah kalau cinta. Karena ini Nabi yang perintahkan. Tadi saya katakan, kalau tidak istimewa beliau, bagaimana mungkin Allah ciptakan beliau dari cahaya? Karena beliau istimewa juga, Allah ciptakan beliau dari cahaya bersama dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam kitab Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Khuliqtu min syajaratin wahidah, ana wa Ali." Saya diciptakan dari satu pohon. Satu pohon itu adalah saya dan Ali, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Ya Ali, anta sayyidul Arab wa anta sayyidul Ajam." Wahai Imam Ali, engkau adalah pemimpin seluruh bangsa Arab, dan juga engkau adalah pemimpin seluruh bangsa non-Arab, kata Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam kitab Fadail Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajha. Kemudian hadis yang populer masalah ilmu, Nabi juga memberikan satu riwayat tentang keutamaan Imam Ali dari sisi ilmu. Hadis riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak wa sahahahu, dan disahihkan oleh beliau. Kemudian disahihkan juga oleh As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitabnya Fathul Malikil Ali. Kemudian dihasankan hadis ini oleh Al-Imam As-Suyuti. Nabi SAW bersabda, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, faman aradal ilma falyatil bab." Saya adalah kotanya ilmu, dan Imam Ali adalah gerbangnya ilmu. Siapa yang ingin ilmu, maka datangilah pintu. Ada salah seorang guru kami mengatakan, makna pintu di sini bukan hanya pintu ilmu, tapi juga babul jannah, pintu surga juga. Mau surga lewat pintu beliau. Kalau sudah lihat pintu beliau, otomatis masuk ke pintu Nabi Muhammad SAW. Riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Turmuzi dalam sunannya, Nabi SAW bersabda, "Ana darul hikmah wa aliyun babuha." Saya rumahnya hikmah dan Imam Ali adalah pintunya. Di dalam kitab Yanabi'ul Mawaddah disebutkan Al-Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Wa'lam anna jami'a asrari al-kutubis samawiyah fil Qur'an wa jami'a ma fil Qur'an fil Fatihati wa jami'a ma fil Fatihati fi basmalah wa jami'a ma fi basmalati fi ba wa jami'a ma fi ba nuqtah allati tahta ba'i basmalah." Artinya Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya seluruh rahasia-rahasia ilmu kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab para nabi terdahulu, seluruhnya sudah terhimpun di dalam Al-Quran. Dan seluruh ilmu Al-Quran terhimpun di dalam surat Al-Fatihah. Dan seluruh ilmu yang ada di surat Fatihah seluruhnya terhimpun di lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan seluruh ilmu yang terhimpun di Bismillahirrahmanirrahim terhimpun di huruf ba yang ada di Bismillahirrahmanirrahim. Dan huruf ba seluruh ilmunya terhimpun
di bawah titik yang ada di bawah huruf ba. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, wa ana nuqta allati tahtal ba, dan saya adalah titik yang berada di bawah huruf ba, kata beliau. Sehingga beliau katakan dalam satu kitab yang disusun oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahumullah, beliau riwayatkan dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra, Al-Mizanul Kubra nama kitabnya. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, lau syi'tu la awqartu lakum thamanina ba'ira min ma'na ba fil basmalah. Kalau saya mau, saya akan menafsirkan makna huruf ba saja di kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka 70 ekor unta tidak kuat memikul lembaran kertasnya, huruf ba-nya. Jadi luar biasa beliau Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajha. Kemudian dalam kitab Kanzul Ummal, ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Aliyun dzikruhu ibadah wa nazru ila wajhihi ibadah. Menyebutkan nama Imam Ali ibadah. Menyebutkan nama Imam Ali ibadah. Dan memandang wajahnya ibadah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ketika tawaf bersama Imam Ali bin Abi Thalib, yang beliau lihat bukan Ka'bah, tapi yang beliau lihat adalah wajahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Selesai tawaf, Sayyidina Abu Bakar bertanya, wahai Imam Ali, kenapa engkau memandang wajahku bukan kepada Ka'bah? Kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali mengatakan, wahai Sayyidina Abu Bakar, kenapa engkau memandang wajahku tapi tidak memandang kepada Ka'bah? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nazru ila wajhi Ali ibadah, memandang wajahnya Imam Ali adalah ibadah. Makanya saya memandang wajahmu, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikhul Baghdad, ada satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, unwanu sahifatil mu'mini hubbu Ali. Alamat kitab orang beriman di hari kiamat adalah hubbul Ali, cinta kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau dalam hati tidak ada cinta kepada Imam Ali bin Abi Thalib, maka walaupun dia beriman, kitab kebaikannya tidak akan sampai. Kenapa? Alamat tidak punya. Alamat itulah yang mengantarkan pemilik daripada kitab yang berisikan amal soleh bisa sampai ke tangannya. Alamatnya itu harus ada dulu, baru malaikat bisa kasih. Alamatnya apa? Kitab tersebut yaitu hubbu Ali, cinta kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 456 Hijriah, dalam sunannya atau dalam kitab Syu'bul Imannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la saifa illa dzulfiqar wa la fata illa Ali. Tidak ada pedang yang lebih hebat seperti pedang Dzulfiqar, dan tidak ada pemuda yang tangguh seperti Imam Ali bin Abi Thalib, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis Sahihul Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la u'tiyanna hadhihi rayata ghadan rajulan yaftahullah ala yadayhi yuhibbullah wa rasuluhu wa yuhibbuhullah wa rasuluhu. Kata Nabi SAW, saya akan berikan bendera kepada seorang laki-laki, yaitu di kejadian perang Khaybar, Ghazwatul Khaybar. Saya akan berikan bendera tersebut kepada seorang laki-laki, dengan berkat beliau Allah menangkan umat Islam. Kalau dalam kitab sejarah disebutkan, dalam kitab Ar-Rawdul Unf oleh Al-Imam Suhaili menyebutkan, sebelumnya Khaybar ini sudah diperintahkan oleh Nabi untuk diinvasi, diserang, yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Ternyata tidak bisa tembus. Balik lagi pulang, ya Rasulullah, tidak mampu kami menerobos benteng tersebut. Kemudian diperintahkan Sayyidina Umar bin Khattab, pergi lagi invasi ke Khaybar. Khaybar ini satu benteng besar, di situ orang Yahudi. Ternyata Sayyidina Umar juga tidak mampu menerobos.
Maka kembali Sayyidina Umar menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu besok saya berikan. La'u'tiyanna hadhihi rayata ghadan rajulun atau rajulan yaftahullah ala yadayhi. Besok saya berikan bendera kepemimpinan. Nah, besok laki-laki tersebut Allah izinkan memenangkan peperangan ini. Dan lelaki tersebut ia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepadanya. Itu disebutkan dalam beberapa kitab sejarah. Seluruhnya ketika mendengar sabda Nabi SAW, mereka pulang tidak bisa tidur, karena mereka berharap mudah-mudahan besok saya yang dapat itu bendera. Seluruhnya berharap. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, saya lebih senang mendapatkan bendera di perang Khaybar dibanding saya dilantik menjadi khalifah. Besok harinya datang Al-Imam Ali bin Abi Thalib, pada waktu itu sedang mengalami sakit mata. Kemudian Nabi bertanya, "Aina Ali?" Di mana Imam Ali? Mereka mengatakan, "Sudah mata sedang sakit." Nabi suruh panggil. Ketika dipanggil menghadap Nabi Muhammad SAW, diludah oleh Nabi, mata tersebut sembuh. Setelah sembuh, Nabi berikan bendera tersebut kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Dan pengumuman itu pada waktu itu Imam Ali tidak hadir, sehingga Imam Ali pun tidak mengetahui bahwa sesungguhnya gelar ini Nabi SAW sampaikan langsung dari Allah, bahwa Allah dan Rasul cinta kepadanya. Allah dan Rasul cinta kepadanya, dan beliau cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu hadis disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di." Wahai Ali, engkau di sisiku pangkatnya sama seperti Nabi Harun dengan Nabi Musa. Hanya saja tidak ada nabi setelahku, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau Nabi Muhammad SAW beliau setelahnya ada nabi lagi, maka yang layak menjadi nabi adalah Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian kemuliaan beliau juga disebutkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, Allahumma man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Allahumma wali man walahu wa'adi man adahu wansur man nasarahu wa'in man a'anahu. Dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid, Al-Imam Al-Haythumi, Nabi mengatakan, "Ya Allah, seandainya saya jadikan pemimpin, maka yang akan saya angkat adalah Imam Ali bin Abi Thalib." Pemimpin, maula. Ini pembahasan nanti panjang, satu pertemuan. Tapi pernyataan Nabi demikian di Ghadir Hum. Ya Allah, seandainya saya jadikan seseorang itu menjadi pemimpin, maka saya akan jadikan Imam Ali menjadi pemimpin. Ya Allah, siapa yang cinta kepada beliau, maka cintailah orang tersebut. Siapa yang setia kepada beliau, maka berikanlah kesetiaan kepadanya. Ya Allah, siapa yang memusuhinya, maka musuhilah orang tersebut. Ya Allah, siapa yang menolongnya, maka tolonglah orang tersebut. Ya Allah, siapa yang membantunya, maka bantulah orang tersebut. Itu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala ja'ala dzurriyyata kulli nabiyyin fi sulbihi wa innallaha ta'ala dzurriyyati fi sulbi Ali bin Abi Thalib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunan para nabi berasal dari sulbinya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunanku, kata Nabi, anak keturunanku itu berasal dari sulbinya Imam Ali bin Abi Thalib. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak, ini kalau ditulis bisa berjilid-jilid daripada fadail, keutamaan daripada Imam Ali bin Abi Thalib, sehingga para ulama terdahulu dari golongan ahli sunnati wal jamaah
punya kitab-kitab khusus tentang Imam Ali bin Abi Thalib. Khusus dibahas Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun ada yang mengatakan yang menulis anaknya, yaitu Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Namun terlepas daripada itu, hadis-hadis ini banyak diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Judulnya Fadail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kitab itu khusus membahas tentang keutamaan Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ya, majaa li ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal fadail majaa li Ali. Tidak ada riwayat yang lebih banyak menceritakan keutamaan sahabat melebihi riwayat membahas keutamaan Imam Ali bin Abi Thalib. Artinya keutamaan beliau lebih banyak dari yang lainnya. Itu pernyataan bukan saya, pernyataannya Imam Ahmad bin Hanbal di dalam prolog kitab beliau Fadail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ada juga ulama besar ahli hadis, Al-Imam An-Nasa'i. Al-Imam An-Nasa'i punya kitab khusus tentang keistimewaan Imam Ali bin Abi Thalib. Judulnya Khosais Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, khusus membahas tentang keistimewaan. Ini kitab Khosais hanya dimiliki 2 orang di dalam umat Islam. Kitab Khosais hanya dimiliki oleh 2 orang. Khosaisnya Nabi Muhammad, judulnya Khosaisul Kubra, susunan As-Suyuti dan ulama lainnya membahas keistimewaan Nabi Muhammad. Dan juga An-Nasa'i membahas tentang keistimewaan Imam Ali, namanya Khosais Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Karena sebab tulisan beliau tentang Khosais Imam Ali, beliau difitnah Syiah. Padahal beliau ulama ahli sunnati wal jamaah. Al-Imam An-Nasa'i lahir 215 Hijriah, meninggal tahun 303 Hijriah. Murid, salah satu murid daripada Al-Imam Bukhari. Jadi muridnya Imam Bukhari, An-Nasa'i, punya kitab khusus tentang Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian ulama ahli sunnah wal jamaah yang pakar hadis dunia hidup di zaman kita, di abad kita. Namanya Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghomari rahimahullah. Mungkin meninggal tahun 60-an atau 50-an. Itu ulama pakar hadis dunia. Saking pakarnya punya kitab Musnad Jin, kumpulan hadis yang sanad-sanadnya dari sahabat bangsa jin. Namanya Musnad Jin. Beliau punya kitab judulnya Al-Burhanul Jali. Al-Burhanul Jali. Dalam kitab tersebut beliau membahas hampir seluruh sanad-sanad ahli tarekat, para sufi. Itu bermuara dan bersumber dari Imam Ali bin Abi Thalib. Nama kitabnya Al-Burhanul Jali. Jadi orang kalau mau jadi wali, pintunya ini. Gak mungkin jadi aulia kalau tidak ada mahabbah kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Itu sudah diuji coba. Kenapa? Karena tarekat semuanya sumbernya kepada beliau. Hanya beberapa saja yang bukan dari beliau, tapi keseluruhan itu dari beliau. Keseluruhan. Tarekat Ba'alwi, ya, dari beliau. Tarekat Qadiriyah dari beliau. Saziliyah dari beliau. Makanya kitab tersebut Al-Burhanul Jali, As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghomari, beliau seorang muhaddis, ahli hadis, mufassir, ahli tafsir, sufi, seorang sufi, al-faqih, ahli fikih. Hampir seluruhnya beliau menjadi pemimpinnya dalam bidang ilmu tersebut. Bahkan beliau juga mengkritik Imam Suyuti di dalam beberapa kitabnya. Tapi dibuktikan dengan dalil dan data-data yang sangat luar biasa. Nah, beliau mengatakan bahwa seluruh tarekat para sufi seluruhnya ilmunya bersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Hanya ada beberapa saja yang melewat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lewat Salman Al-Farisi, itu pun juga lewat kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian ada ulama terkenal kelahiran tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah, bernama Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Punya kitab khusus tentang nasihat Nabi khusus kepada Imam Ali di rumahnya Imam Ali. Jadi satu hari, ada pada waktu satu hari, Nabi SAW datang menemui Imam Ali. Kemudian diperintahkan seluruh pintu jendela dikunci. Dikunci pintu, jendela. Di dalam rumah hanya ada Nabi dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi mulai memberikan
nasihat, bukan nasihat, wasiat. Diawali dengan ya Ali, disebutkan. Dan itu menjadi satu kitab. Satu kitab yang berisikan wasiat-wasiat Nabi Muhammad, khusus diberikan kepada Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, disusun oleh ulama kelahiran tahun 898 Hijriah, meninggal tahun 973 Hijriah, yang bernama Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Judul kitabnya Al-Minahus Saniyah fil Wasiyati Mabtuliyah, nama kitabnya. Jadi ulama terdahulu mereka membahas tentang Al-Imam Ali bin Abi Thalib, dan kita jangan canggung dengan hal itu. Jangan merasa aneh. Karena ini di atas para wali. Kalau para wali kita bisa bahas 2 jam, 3 jam, dan itu biasa-biasa saja. Ini rajanya para wali. Bahkan dalam tafsir Ruhul Ma'ani disusun oleh As-Sayyid Al-Alusi Al-Bughdadi rahimahullah mengatakan para wali-wali tersebut mereka diangkat menjadi wali itu atas izin pelantikan dari Imam Ali. Imam Ali lantik dulu. Makanya beliau katakan khilafatul arwah. Imam Ali ini menjadi khilafahnya arwah, mengurusi rohaniyahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Ruhul Ma'ani fi Tafsir Qur'an Azimi wa Sab'il Mathani. Kemudian disebutkan ada beberapa ayat Al-Qur'an yang Allah Ta'ala menurunkan khusus kepada Imam Ali. Ayat-ayat ini diturunkan sebab Imam Ali bin Abi Thalib. Misalnya disebutkan kalau Allah Ta'ala innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali-wali kalian, pembela-pembela kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Alladzina yuqimuna sholah, mereka itu orang-orang beriman selalu melakukan sholat. Wa yu'tuna zakat, dan memberikan zakat. Wa hum raki'un, sedangkan mereka dalam keadaan ruku. Dalam tafsir Ma'alimut Tanzil karya Al-Imam Al-Baghawi, beliau menjelaskan maksud daripada ayat tersebut, yakni Imam Ali bin Abi Thalib pada waktu itu sedang sholat di masjid Nabi SAW, sholat di masjid Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada fakir miskin, seorang fakir miskin masuk ke masjid. Dia meminta-minta kepada orang yang ada di masjid. Tidak ada satupun yang memberikan apa-apa kepada fakir miskin tersebut. Akhirnya fakir miskin itu berdiri di pintu mau keluar, sejajar dengan Imam Ali yang kebetulan lagi sholat sunnah. Kemudian fakir miskin ini berdoa, ya Allah, saya meminta sesuatu di masjidnya Nabi, ternyata tidak ada satu orang pun yang memberikan kepada saya. Imam Ali posisinya ruku pada waktu itu, mendengar doanya fakir miskin. Beliau punya cincin, langsung beliau isyaratkan untuk mengambil cincin beliau. Dalam keadaan salat beliau bersedekah, maka isyarat tangan Imam Ali kepada fakir miskin dengan maksud ini cincin saya ambil, begitu. Posisinya Imam Ali sedang ruku. Maka fakir miskin itu mengambil cincin tersebut. Pergi keluar masjid, Jibril turun. Ya Rasulullah, Allah Ta'ala menurunkan wahyu khusus atas sedekahnya Imam Ali kepada fakir miskin di masjidmu. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Yaitu beliau melakukan sholat dan beliau memberikan zakat, yakni sedekah, wahum raki'un, di saat beliau sedang ruku. Kenapa pakai hum bukan huwa? Kalau hum kan banyak orang, kalau huwa dia satu orang. Ta'aziman li sya'ni azimihi, karena Allah ingin mengagungkan sosok pribadi Imam Ali. Tidak pantas mengatakan dia, tapi mereka menunjukkan kemuliaan Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Sebagaimana kita mengatakan ente itu tidak sopan, anta tidak sopan.
Kita panggil orang yang kita muliakan antum. Padahal antum kalian. Tapi maknanya apa? Penghormatan. Allah menyebutkan Imam Ali bukan huwa, dia, tapi hum, sebagai bentuk ta'ziman wa tashrifan wa ikraman lahu. Bentuk memuliakan sosok Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian ayat yang lain disebutkan Allah Ta'ala berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum fil laili wan nahari sirra wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Diturunkan ayat ini juga, yang dimaksud adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahar. Orang yang dia menginfakkan hartanya di malam hari dan di siang hari, sirran wa alaniyatan, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Diceritakan dalam tafsir Ibn Katsir, bukan tafsir yang alusi, tidak. Tafsir alusi pendekatan tasawuf. Ini tafsir pendekatan riwayat, pendekatan hadis. Namanya tafsir birriwayah. Tafsir Al-Qur'an Azim Al-Imam Ibn Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 784 Hijriah atau tahun 774 Hijriah. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib menjual dir'un, baju perangnya beliau. Dijual, kemudian uang yang beliau peroleh dari menjual baju perang tersebut, beliau sedekah seluruhnya. Beliau sedekah di malam hari. Cari fakir miskin di malam hari, beliau sedekah malam hari. Besoknya beliau sedekah siang hari. Hari berikutnya beliau sedekah sembunyi-sembunyi. Hari berikutnya beliau sedekah terang-terangan. Kemudian ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili. Ada orang-orang beriman yang berinfak dengan harta mereka bil-laili, di malam hari, wan nahari, di siang hari, sirran, sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan terang-terangan. Maka Nabi memanggil Imam Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, wahai Imam Ali, apakah benar engkau sedekah di malam hari, di siang hari, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan? Kata Imam Ali, benar ya Rasulullah. Kenapa engkau sedekah di malam hari? Kata beliau, agar tidak ada yang lihat sedekah saya. Kenapa engkau sedekah di siang hari? Agar membangkitkan motivasi kepada orang-orang kaya agar mereka bersedekah. Kenapa engkau sedekah sembunyi-sembunyi? Agar kemurkaan Allah padam. Karena Nabi katakan sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah sembunyi-sembunyi memadamkan kemurkaan Allah. Kenapa engkau sedekah terang-terangan? Agar melunturkan sifat kikir di hati-hati orang bakhil. Yang kaya agar segera bersedekah. Kemudian Nabi katakan, wallahi, demi Allah, Allah Ta'ala telah menurunkan ayat ini khusus untukmu. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahari sirran wa alaniyatan. Itu diberikan kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Terakhir, ada satu ayat di surat Al-Insan, Allah turunkan secara keseluruhan kepada Ahlul Bait. Imam Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, Imam Hasan wal Husain. Diceritakan apakah Imam Hasan waktu itu disebutkan dan Imam Husain sakit. Maka Imam Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam nazar, ya Allah, kalau mereka sembuh dari sakitnya kami puasa 3 hari berturut-turut. Selesai nazar, tidak lama sembuh. Maka nazar tersebut dilaksanakan karena nazar hukumnya wajib. Jadi puasa yang tadinya sunnah, tapi ketika kita nazar maka hukumnya wajib, sehingga dia niatnya tidak boleh lewat subuh dan hukumnya dia wajib. Maka Imam Ali bin Abi Thalib dengan satu keluarga berpuasa, termasuk Al Hasan wal Husain. Pergi beliau kerja di kebun seorang Yahudi, maka dapat penghasilan dari kerja beliau beli gandum. Kemudian gandum ini sudah dibeli, bawa pulang ke rumah. Disuruh Sayyidah Fatimah Zahra untuk membuat roti. Sudah jadi roti, ketika mau berbuka puasa, ada yang ketok pintu.
Disuruh buka pintu. Imam Ali membuka pintu, ternyata orang miskin, belum makan. Maka seluruh roti tersebut diberikan kepada orang miskin itu. Dan mereka berbuka puasa dengan air putih. Hari kedua, Imam Ali juga kerja, dapat penghasilan, beli gandum, balik lagi ke rumah, karena puasanya 3 hari. Dibuat roti, menjelang berbuka puasa, ada yang ketok pintu lagi. Imam Ali buka pintu. Yatim, anak yatim, belum makan. Dikasih. Seluruh roti itu dikasih. Buka puasa satu keluarga dengan air putih. Hari ketiga, terakhir puasa nazar yang ketiga, beliau kerja lagi, dapat penghasilan, beli gandum. Pulang ke rumah, dibikin roti lagi. Menjelang berbuka puasa, mau berbuka, ada yang ketok pintu lagi. Ini yang ketiga luar biasa. Yang ketiga ini orang kafir. Asira. Asira itu tawanan perang. Dalam tafsir disebutkan, asira di ayat tersebut adalah non-muslim. Imam Ali buka, dia katakan, asira, saya tawanan perang, belum makan. Dikasih seluruh roti. Buka puasa hari ketiga dengan air putih. Mulai hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, mereka satu keluarga Nabi Muhammad SAW berbuka puasa dengan air putih. Seluruh makanan diberikan kepada fakir miskin, kepada tawanan perang, kepada anak yatim. Kemudian kemuliaan Allah berikan kepada mereka dengan menurunkan ayat yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinau wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu rabbuna yawman abusan qamtarira. Ini ayat menceritakan tentang beliau, satu keluarga Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, tentang akhlak mulia beliau. Sesungguhnya mereka memberikan makanan ala hubbihi, padahal mereka lagi butuh, lagi ingin. Luar biasa. Makanan yang ada hanya itu. Dan seluruhnya punya keinginan makan. Tapi yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain, bahkan mereka butuh, tetap orang lain mereka utamakan. Itulah akhlak daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah turunkan, mereka memberikan makan kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan perang, padahal mereka butuh dengan makan tersebut. Kemudian dikatakan lagi, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini makanan yang kami berikan, bukan dia, bukan mereka berdua, tapi nut'imukum, kami. Artinya seluruh daripada Ahlul Bait, Sayyidah Fatimah Zahra, Al-Hasan wal Husain, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, seluruhnya merasa ridha, senang hati, ikhlas, tidak ada rasa berat untuk memberikan makanan kepada orang lain. Nut'imukum. Kemudian dikatakan, kami cari bukan balasan dari manusia, bukan balas budi dari manusia, tidak. Kami lakukan semua ini karena kami punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ayat yang kita baca di dalam Al-Qur'an itu ada banyak, cuma ini hanya sebagian. Ada banyak ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan khusus kepada Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhahu.